Salam jumpa kembali bagi saudara-saudara, Bapak Ibu, warga jemaat GKP Aren Simpatisan dimanapun berada. Sebelum kita memulai aktivitas kita akan mendengar sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman yang akan kita baca tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 22 ayat yang ke-15. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan apa yang kau dengar. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan apa yang kau dengar. Demikian firman Tuhan yang berbahagia ialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema renungan kita pada hari ini adalah menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi itu bukanlah perkara mudah. Sebab saksi harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia katakan. Saksi harus menyampaikan kebenaran. Jika dia bersaksi dusta, maka dia akan mendapat hukuman. Itu sebab dalam pengadilan, seseorang yang diangkat saksi harus disumpah, supaya apa yang dia perkatakan adalah kebenaran. Ketika dia menyatakan ketidakbenaran, maka dia akan mengalami masalah, bisa dihukum atas kesaksiannya yang salah. Paulus menjadi saksi Kristus. Dikatakan dalam firman hari ini, engkaulah menjadi saksinya. Nya di situ adalah Kristus. Engkaulah menjadi saksi Kristus. Terhadap apa? Terhadap apa yang kau lihat dan apa yang kau dengar. Tentang siapa? Tentang Yesus. Jadi apa yang didengar oleh Paulus tentang Yesus, apa yang dilihat oleh Paulus tentang Yesus harus dia saksikan. Di manakah dia harus menyaksikan itu? Di berbagai tempat. Bagi orang Yahudi non Yahudi, bagi Farisi, bagi imam-imam kepala, bagi pengadilan, bagi semua orang yang dijumpainya, baik di sinagoge, kepada ibu-ibu, bapak-bapak, golongan terpelajar, tidak terpelajar, dia saksikan Kristus yang dia lihat dan yang dia dengar. Timbul pertanyaan kita sekarang, apakah situasi yang akan kita temukan saat kita menjadi saksi bagi Kristus? Apakah situasi yang akan kita temukan jika kita menjadi saksi Kristus? Ada beberapa situasi yang Paulus temukan ketika dia menjadi saksi Kristus. Yang pertama, menjadi saksi Kristus itu berarti kita menghadapi situasi yang serba sulit. Paulus mengalami itu. Ketika dia menjadi saksi Kristus, dia menghadapi situasi yang sangat sulit. Ketika dia memberitakan Injil, memberitakan tentang Yesus yang dia lihat dan dengar, Rasul mengalami ancaman. Dia dipenjara. Bahkan orang-orang yang menganggap dia tanda petik musuh berencana untuk membunuh Rasul. Nanti kalau kita baca Kisah Rasul 21:31, di situ ada rencana-rencana jahat untuk membunuh Paulus. Kemudian dari para wali negeri, mereka juga mencoba untuk memusuhi, bahkan mengadili Paulus terhadap kesaksian-kesaksian yang dia lakukan. Paulus
melihat situasi yang serba sulit itu. Bahkan dia tidak mau mundur dengan situasi yang serba sulit. Tetapi dia menghadapi dengan baik walau dia akan menghadapi persoalan. Bahkan hendak dibunuh. Dia tetap memakai haknya sebagai warga negara Romawi yang hendak diadili. Walau dia harus menerima ancaman penjara. Artinya dia tidak mau tunduk dengan situasi yang sulit ketika dia diperhadapkan dengan pengadilan di Roma. Itu situasi yang pertama. Siap menghadapi situasi yang sulit. Yang kedua, situasi yang kita hadapi ketika kita menjadi saksi Kristus adalah kita harus siap di setiap situasi. Siap di segala situasi. Paulus sebagai seorang saksi Kristus, dia menghadapi segala sesuatu. Dalam perjalanan misinya, dia pernah ditawan ketika dia terdampar di Pulau Malta. Dia membesuk ayahnya Publius, gubernur Pulau Malta yang sedang sakit. Dia mengalami masalah, situasi. Dia terdampar. Tetapi dia terus berusaha menembus perjalanannya itu hanya untuk mendoakan dan menumpangkan tangan bagi Publius. Ini. Kemudian sesudah ia tiba di Roma, Paulus menjadi tawanan. Ini situasi. Tadi terdampar. Tapi dia kemudian menjadi orang tawanan atau tahanan di penjara. Dan dia tidak melawan walaupun dia menjadi tahanan di penjara di Roma. Tetapi di sana dia memanfaatkan situasi dan kondisi itu untuk memberitakan Injil baik kepada orang Yahudi bahkan kepada orang non-Yahudi. Jadi tahanan itu bukan masalah baginya, tetapi dipakai menjadi kesempatan memberitakan Injil. Itu yang kedua. Yang ketiga, menjadi saksi Kristus itu kita harus terus bertumbuh. Itu yang ketiga. Menjadi saksi Kristus itu harus terus bertumbuh. Nah, sejak tiba di Yerusalem, Paulus harus membela diri terhadap tuduhan-tuduhan, tuntutan-tuntutan orang Yahudi yang menentang pemberitaan Injil itu. Dia mengalami persidangan 5 kali. Persidangan di Yerusalem di depan orang banyak, persidangan di depan mahkamah agama, persidangan di depan Felix, persidangan di depan Festus, dan persidangan di depan Raja Agrippa. Tetapi yang menarik dari persidangan-persidangan ini, Paulus mengalami pertumbuhan. Artinya kesaksiannya terus berkembang. Melalui kesaksiannya itu hampir terjadi peristiwa yang mencengangkan, yaitu reaksi Festus. Dia berkata, aku hampir gila engkau buat. Bahkan aku hampir menjadi Kristen. Artinya kesaksian Paulus menggetarkan Festus. Artinya kesaksian Paulus itu mengalami perkembangan. Membuat orang hampir merubah pola pikirnya untuk terima Kristus. Nah, itu kesaksian. Kesaksian kita harus mengubah orang untuk ikut Kristus. Dan yang keempat, yang terakhir, situasi yang akan kita terima ketika kita menjadi saksi Kristus ialah kita harus tulus dan cerdik. Nah, ketika Paulus menghadapi orang Saduki, ketika Paulus menghadapi orang-orang Farisi, dia berkata, aku ini orang Farisi, aku ini orang Sadusi. Artinya Paulus pandai memakai situasi. Sehingga orang-orang Farisi itu pun ada yang pro kontra, ada yang menolak, ada yang mendukung Paulus. Nah, ini akibatnya terjadilah perpecahan di antara orang Farisi. Orang Farisi yang berbalik mendukung Paulus, tetapi orang Saduki memusuhi Paulus. Itu karena Paulus pandai memakai situasi itu. Sama seperti yang dikatakan Yesus, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Paulus menggunakan itu. Dia menggunakan ketulusan hatinya
untuk menunjukkan bahwa dia adalah saksi bagi Kristus yang dia lihat dan yang dengar, tapi juga dia cerdik dengan menggunakan saya ini orang Farisi. Nah, dengan demikian orang Farisi berbalik mendukung dia. Kesaksian-kesaksian seperti ini perlu kita pelajari. Sehingga kesaksian kita menjadi berkat bagi orang lain. Kesaksian kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Ingat, jangan takut ketika menjadi saksi Kristus. Walau menghadapi situasi yang sulit, walau menghadapi situasi yang tidak memungkinkan. Tetapi ingat, ketika kita bersaksi, saat itu pun Kristus menyaksikan kita. Selamat menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Baik di kantor, di perusahaan, di rumah tangga, di masyarakat, di gereja, dimanapun kita berada. Jadilah saksi Kristus tentang Kristus yang kita dengar dan yang kita lihat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Kristus yang memberi hambamu Paulus menjadi saksimu di tengah-tengah dunia ini. Ini menjadi harapan kami dan kami siap menjadi saksi Kristus. Ketika kami menjadi saksi Kristus, kami akan menghadapi berbagai situasi dan kami siap melakukannya karena kami yakin ketika kami menjadi saksimu, Tuhan pun akan menyaksikan kami di surga kelak. Terpujilah Engkau Bapa, demi Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat melakukan karya kita untuk Tuhan dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.